Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur yang berkah barokah insya Allah. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linda dari Pandeglang, Banten. Saya seorang istri dan juga seorang ibu dari 2 orang putra. Saya merupakan pemilik resmi dari akun YouTube pecinta sholawat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi kisah religi saya tentang keajaiban sholawat yang pernah saya alami. Adapun tujuan saya membagikan kisah ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak ada niatan untuk ria, apalagi haus akan pujian dari makhluk. Tetapi semoga ini menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua, bahwa ternyata pertolongan Allah itu sangat nyata, dan pertolongan Allah itu sangat dekat untuk mereka yang bertakwa dan bersolawat. Sholawat merupakan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan pula dalam hadis, dengan bersholawat 1 kali, maka Allah membalas sholawat kita sebanyak 10 kali. Itu artinya, dengan Allah membalas sholawat kita, maka Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita sebanyak 10 kali. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan menceritakan bagaimana awal mula saya mengenal sholawat. Waktu itu usia saya sekitar 6 tahun, saya sudah duduk di kelas 1 SD. Saya selalu diajak serta ibu saya ngawirid di salah satu majelis taklim yang ada di kampung saya. Ngawirid adalah kegiatan pengajian yang rutin dilakukan setiap malam Jumat sekitar pukul 9 malam dan selesai pukul 1 dini hari. Adapun doa-doa yang dibaca pada saat ngawirid ini diantaranya adalah membaca surah-surah gaib, yaitu surah Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, dan Al-Baqarah, dan juga surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian setelah itu dilanjutkan berzikir, beristighfar, dan membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditutup dengan sholawat. Sholawat yang biasa kita dawamkan pada saat itu adalah sholawat nariyah sebanyak 100 kali. Sholawat nariyah ini sholawat yang lumayan panjang lafadznya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gomamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Walaupun lafadznya yang lumayan panjang, tetapi pada waktu itu dengan tidak sengaja saya mampu menghafalnya. Saya mampu menghafalnya mungkin karena seringnya saya mendengar dan seringnya saya mengikuti ngawirid pada malam Jumat itu. Pada waktu itu saya tidak mengerti apa manfaat atau kegunaan dari membaca sholawat. Yang saya pahami waktu itu adalah dengan kita bersolawat, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sedikit kisah saya, bagaimana saya mengenal solawat dan solawat apa yang pertama kali saya hafal. Singkat cerita, pada tahun 2015 saya dan suami memutuskan membeli rumah secara mencicil ke salah satu bank swasta, karena pada waktu itu kami masih mengontrak dan belum memiliki rumah.
Setelah menjalani proses kurang lebih selama 3 bulan, akhirnya kami disetujui pihak bank dan alhamdulillah akhirnya kami bisa memiliki rumah pertama kami. Di sini saya tidak bisa men-share di mana dan apa nama perumahan tersebut karena kami sangat menghargai privasi dan kami sangat menjaga karena dikhawatirkan akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian saking bahagianya pada saat itu kami lupa mengecek secara detail kondisi rumah tersebut dan lupa mengecek bagaimana lingkungan komplek tersebut. Dengan terburu-buru kami langsung memutuskan pindah ke rumah tersebut dan setelah sampai di sana permasalahan pertama pun muncul, yaitu kami mendapati kaca jendela yang pecah sebanyak 2 jendela, kemudian lantai rumah yang pecah dan terbuka, lantai rumah yang dipenuhi lumpur dan tanah, kemudian pintu belakang yang rusak parah dan terbuka. Kami sangat kecewa pada saat itu karena yang kami pikirkan pada saat kita membeli rumah baru bahwa kondisinya akan baru dan kita tinggal menempati saja, tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Saat itu rumahnya sangat tidak layak huni dan kemudian kami pun mencari informasi dari warga sekitar apa yang sebenarnya terjadi pada perumahan tersebut. Dan kami mendapatkan informasi bahwa ternyata rumah tersebut sudah lama dibangun oleh pihak pengembang dan sudah lama sekali kosong karena tidak juga ada pembeli yang berminat. Dan kami adalah pembeli pertama yang membeli rumah tersebut. Dan kemudian kami pun mengajukan komplain ke pihak perumahan tersebut dan alhamdulillah pihak perumahan pun memberikan respon yang positif. Akhirnya kami mendapatkan perbaikan rumah secara gratis dan alhamdulillah permasalahan pertama bisa teratasi dengan baik. Selanjutnya, selain keadaan rumah yang tidak layak huni itu, kemudian ada lagi permasalahan kedua. Permasalahan kedua adalah yaitu kondisi air. Kondisi air di sana ternyata tidak bisa dikonsumsi karena mengandung karat, yang akhirnya mengharuskan kita membeli air di tempat lain dan tempatnya sangat jauh. Kemudian kondisi air di sana itu sangat panas dan mendidih. Itu disebabkan karena pada saat pihak perumahan melakukan pengeboran ternyata mengenai titik sumber air panas karena di sana lokasinya dataran tinggi dan lokasinya di pegunungan, jadi banyak sekali terdapat sumber air panas. Jadi pada saat kita akan menggunakan air tersebut, kita harus mendinginkannya selama berjam-jam dan barulah kita bisa menggunakan air tersebut. Dan selain air di sana panas juga tidak bisa dikonsumsi, air di sana pun sering sekali mati dan tidak non-stop menyala 24 jam dan itu menyebabkan kami sangat kerepotan sekali tentang air ini. Sudah berbagai cara dilakukan oleh warga mengenai air ini, tetapi tidak juga menghasilkan penyelesaian yang terbaik. Selalu saja ada kendala dan sampai saat ini pun saya mendengar kabar bahwa airnya masih bermasalah, yaitu sering sekali mati dan tidak non-stop 24 jam. Kemudian selain kedua permasalahan tadi, ternyata ada lagi permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga ini sangat membuat saya ketakutan, yaitu bahwa ternyata selain saya, suami, dan anak-anak yang mengisi rumah tersebut, ternyata ada makhluk lain juga yang ikut mengisi di rumah kami. Makhluk lain di sini adalah makhluk astral, makhluk gaib yang sering sekali menampakkan wujudnya kepada anak-anak kami. Anak-anak saya waktu itu masih sangat kecil dan harus ditampakkan oleh makhluk-makhluk yang seperti itu dan membuat mereka ketakutan.
Dan biasanya setelah anak-anak saya ditampakkan makhluk-makhluk gaib itu, anak-anak saya ini biasanya mengalami sakit panas yang sangat tinggi sampai mengigau dan menjerit-jerit. Pada saat itu suami saya sering sekali lembur dan pulang malam, dan mengharuskan saya sendiri yang menjaga anak-anak, dan itu membuat saya ketakutan dan sangat tidak nyaman. Banyak cara yang sudah kami lakukan, diantaranya mengaji, kemudian berzikir dan berdoa dengan harapan makhluk tersebut bisa pindah dari rumah kami, tetapi tidak ada perubahan. Makhluk itu bahkan makin jahil dan bahkan lebih sering menampakkan dirinya kepada anak-anak, dan menampakkan dirinya itu tidak hanya pada malam hari tetapi pada siang hari pun mereka sering sekali menampakkan dirinya. Akhirnya suami saya memanggil seorang teman ini bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan makhluk astral seperti itu. Dan pada saat mereka berkomunikasi, seorang teman ini mengatakan bahwa katanya makhluk astral ini tidak senang atau tidak menyukai kami tinggal di rumah itu, karena katanya yang pertama mengisi rumah itu adalah mereka, bukan kami. Percaya tidak percaya, kami harus menerima kenyataan itu. Allahu a'lam, saya juga tidak mengerti apakah itu benar yang dikatakan teman saya, tetapi sebagai seorang muslim saya sangat mempercayai bahwa memang makhluk gaib itu ada, karena makhluk gaib juga sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala pun adalah makhluk dan zat yang gaib. Kemudian dari ketiga permasalahan ini, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk menjual rumah kami di tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Tahun 2015 kami membeli rumah itu, dan tahun 2015 pun kami rencana menjual rumah tersebut. Kami sudah berusaha dengan keras menawarkan rumah itu ke semua orang, tetapi alhasil tidak juga ada yang membeli rumah kami. Banyak sebenarnya yang sudah datang, sudah menawar dan melihat-lihat rumah kami, tetapi tidak ada satupun yang deal, tidak ada satupun yang jadi membeli rumah kami. Dari tahun 2015 kami rencana menjual rumah, kemudian 2016, 17, 18 sampai 2019, selama 5 tahun kami harus merasakan penderitaan itu karena rumah tak kunjung terjual dan tak kunjung ada yang membeli. Kemudian berangkat dari permasalahan itu, akhirnya saya memutuskan memberanikan diri untuk konsultasi kepada seorang guru atau seorang ustadz, dengan harapan saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan rumah tangga kami ini. Dan alhamdulillah, pada saat saya menceritakan semua permasalahan kehidupan saya kepada beliau akhirnya menyarankan saya untuk mendawamkan sholawat. Beliau berpesan, silahkan dawamkan sholawat apa saja, dan dawamkan sebanyak-banyaknya semampu kita, dan insya Allah beliau bilang akan ada jalan keluar terbaik untuk permasalahan rumah tangga kami. Selain itu, beliau juga berpesan agar saya tidak meninggalkan sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, dan sholat duha. Semua itu harus saya jalankan sampai benar-benar ada solusi terbaik. Dan beliau juga berpesan agar saya mengistiqomahkan semua amalan-amalan yang beliau sarankan tadi. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya merasa mendapat hidayah, dan saya pada saat itu merasa mendapatkan keyakinan bahwa dengan sholawat saya pasti mendapatkan solusi dan jalan terbaik. Saya pun mencari video-video ceramah tentang sholawat yang ada di YouTube.
saya menemukan banyak sekali ceramah tentang sholawat dan keajaibannya, yaitu ceramah dari Habib Nopel Alaidrus, kemudian dari Ustadz Abdul Somad, dari Ustadz Yusuf Mansur, dan Syekh Ali Jaber. Di situ saya menemukan ceramah yang menyampaikan bahwa tidak ada doa yang tertolak jika menyertakan sholawat di dalamnya. Berangkat dari rasa kegalauan, kegundahan, stres, dan frustasi karena rumah tak juga terjual, akhirnya saya memutuskan untuk mendawamkan sholawat sesuai anjuran Pak Ustadz tadi. Dan akhirnya pada malam harinya, yaitu pertengahan Oktober 2019, saya bangun untuk melakukan salat tahajud sebanyak 2 rakaat saja pada waktu itu tanpa witir. Kemudian dilanjutkan membaca sholawat Ibrahimiyah yang lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sholawat ini saya baca sebanyak 1000 kali setiap setelah sholat tahajud dengan memakan waktu selama 3 jam. Kemudian dilanjutkan, saya juga mendawamkan sholawat Jibril yang lafadznya Shallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril ini sangat pendek, yaitu Shallallahu ala Muhammad, dan karena sangat pendek saya pun membacanya sebanyak 10.000 kali, dan saya baca setiap setelah sholat asar dan memakan waktu selama 3 jam juga. Selain itu, saya juga menjalankan sholat wajib 5 waktu plus sholat sunnah rawatibnya dengan rumus 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Saya juga selalu menjalankan sholat duha sebanyak 2 rakaat saja. Pada saat itu, saya menjalankan sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud masing-masing hanya 2 rakaat saja, karena saya mampunya hanya 2 rakaat, dan saya berpikir bahwa yang penting kita istiqomah, biarpun sedikit yang penting kita istiqomah. Dan semoga nanti saya bisa diberikan kekuatan untuk agar supaya bisa menambah rakaat sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud saya. Semua itu saya jalankan secara istiqomah, alhamdulillah. Dan tepatnya pada hari ke-25 saya jalankan itu, Allah akhirnya menjawab doa-doa saya, alhamdulillah wa syukurillah tabarakallah. Dan pada hari ke-25 ini ada seorang teman suami yang mampir ke rumah. Kemudian suami dan temannya ini berbincang di teras rumah kami. Pembicaraan yang santai karena memang beliau ini sering sekali mampir ke rumah di sela-sela waktunya. Kemudian dalam obrolan mereka, suami saya meminta si teman ini agar menjualkan rumah kami. Suami saya bilang nanti kalau misalkan rumah ini terjual, pasti suami saya akan memberikan fee kepada beliau. Dan tanpa berpikir panjang, si teman ini mengatakan bahwa kalau memang rumah ini mau dijual, kenapa harus ke orang lain? Mendingan untuk saya saja. Dan beliau langsung menanyakan harganya pada saat itu. Entah kenapa pada saat itu suami saya langsung memasang harga yang tinggi, walaupun sebelumnya kami selalu memasang harga yang rendah. Karena pada saat itu kami berpikir bahwa tidak apa-apa memasang harga rendah, yang penting rumah kami itu bisa terjual secepatnya. Dan anehnya si teman ini langsung mengiyakan, dan beliau bilang uangnya akan diantarkan 4 hari ke depan. Jadi si teman ini menjanjikan uangnya akan diantarkan ke rumah kami dan melakukan pelunasan 4 hari yang akan datang. Pada saat itu saya dan suami sangat shock dan antara percaya dan tidak percaya,
Kemudian saya langsung sujud syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya meyakini satu hal pada saat itu, bahwa ternyata pertolongan Allah itu nyata, bahwa ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat kepada hambanya yang bertakwa dan istiqomah dalam bersolawat. Dan dari kejadian inilah saya sampai hari ini tetap istiqomah dalam bersolawat. Alhamdulillah, solawat sudah banyak merubah hidup saya, merubah cara pandang saya terhadap dunia, dan merasa sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat, banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup saya menjadi nyata, dan saya banyak merasakan keajaiban yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Dan masih banyak sekali keajaiban yang saya alami, yang akan saya share di channel ini. Semoga menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.